Selamat datang untuk tim juri di Kampung Angklung. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Kampung Angklung. Angklung juga. Iya Pak, paling itu kami ini Kampung Angklung paling dia. Oh iya. Nun aksesnya pengeradesa maka Pak, Bu. Nah, memang Kampung Angklung sendiri di sini memang memanfaatkan lingkungan yang ada meskipun keterbatasan memang yang dengan diri pengrajin juga Pak. Ya, jadi sistemnya pengrajin itu di rumah-rumah bikin sendiri, nanti setelah jadi ke kampung. Ya, Oh, kampung begitu. Gitu. Tapi ada beberapa yang memang melakukan produktivitas juga. Nah ini juga termasuk operasionalnya di sini, cuma untuk konsumen ada. Ya. Ini salah satu contoh Pak ya. Nah di sini bisa dilihat memang kegiatan operasionalnya pembuatan musik angklung di sini. Nah untuk bahan baku sendiri kita kumpulkan di bawah, cuman memang untuk penanaman bambunya di daerah sebatas. Ini Pak bisa dilihat ini salah satu contoh kegiatan awal produksi untuk pemotongan dari bahan baku. Dari kayunya harus berumur berapa? Ya kan? Untuk daging sendiri itu harus berapa? Apa? Ini untuk apa? Ini sudah pakai nada Pak. Nada. Ya. Nah, ini belum bisa dilihat ya. Jadi ini baru pembentukan awalnya. Ya. Nah, Ini caranya gini. ini Pak. Oh iya. Itu kayak gitu ada. Iya keluarnya banyak sih Pak, sama ibu juga, cuman ya jadi masing-masing bagian ya berspesialisasi. Ini yang pembuatan awal, lalu yang juga ada bagiannya Pak, spesialisasi masing-masing. Lihat Bu, ini merupakan tempat penanaman budidaya bambu yang memang saya sebagai inisiator ini digunakan sebagai bahan baku untuk pendukung dalam proses pengerjaan alat musik angklung. Ini daerah apa? Ini di daerah Gunung Sari, Dusun Cilengsi.
Ya. Jadi ini bahan baku dari sini kan? Ya Pak, cuman kalau untuk bahan baku ini tidak bisa langsung digunakan, harus melalui beberapa tahap. Salah satunya dengan pengeringan. Karena Jadi kan bambunya dari sini. iya, Ini milik masyarakat. tanah milik masyarakat, tapi untuk penanaman kita berkolaborasi juga sama perhutani untuk penanaman. Di sini saya hanya sebagai inisiator juga gitu Pak. Ya. Luas berapa ini kan? Ini sekitar pada tahun 2015 ya kalau bersalah itu sekitar kurang lebih 3 hektar. Namun kan memang luas, ada yang sebelah sana, ada memang berpisah gitu ya Pak. Cuman di daerah sini yang lumayan banyak karena sekarang ini pemanfaatannya banyak digunakan oleh masyarakat juga. Salah satunya dijual belikan karena nilai jualnya untuk bambu lumayan tinggi, seperti bambu untuk angkringnya ataupun bambu untuk tali begitu. Karena bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar ini. Motivasinya Mbak Erna ini ikut seleksi peserta pemuda pelopor, apa nih motivasinya? Saya ingin melakukan perubahan gitu Pak sebagai pemuda, karena melihat sekitar saya sebagai pemuda memang pergerakannya kurang, meskipun saya juga masih tahap belajar, pergerakan saya masih sedikit lah, kurang berpengalaman juga, tapi saya mencoba untuk hal baru gitu, untuk belajar dari hal pemanfaatannya atau kebermanfaatannya untuk lingkungan sekitar, bahkan untuk pendidikan dan agar memotivasi pemuda juga Pak. Karena sekarang pemuda itu kurang aktif untuk terlibat dalam budaya gitu. Judul makalahnya apa? Ya, sebetulnya saya berfokus pada pendidikan Pak. Nah, judulnya itu ya sesuai visi saya dalam kepeloporan ini, yaitu make a culture potential as a media education. Nah, memang sebagai cakupannya saya berfokus pada pendidikan. Namun di sisi lain, dalam hal pendidikan tentunya harus ada kebermanfaatannya bagi masyarakat. Untuk lingkungan apa Neng? Ya. Untuk lingkungannya apa manfaatnya? Untuk lingkungan sendiri kan seperti kita lihat Pak, dekat bantaran sungai ya Pak. Sungai Citadu ya? Iya, di sebelah sana. Nah, untuk mengurangi terjadinya erosi seperti itu, daripada lahan kepemilikan perorangan tidak dimanfaatkan, dengan ditanami bambu tentunya bermanfaat bagi lingkungan ataupun bagi masyarakat ya. Kita jaga alam, Maka alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim juri dan tentunya yang kami banggakan, Ibu Erna ini seorang pemuda pelopor yang telah memberikan dedikasinya terhadap pengembangan pelaporan di dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk juga ekonomi kreatif. Nah, ini salah satu produk yang telah dikembangkan di lokasi sini sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat di dalam peningkatan penghasilan. Ibu Erna, silahkan ceritakan sampai sejauh mana Ibu Erna dari mulai ini dilakukan dan merintis sampai sekarang. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekilas mengenai Gapura, bahwa Gapura ini kepanjangan dari Galuh Peduli Rasa. Secara makna, Gapura adalah sebuah tugu, awal maksudnya sebuah desa ataupun gerbang ataupun pembatas, dengan harapan bahwa orang yang sudah masuk di Gapura ini ke depan perekonomiannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan memang Gapura ini mengedepankan ide-ide kreatif dan tentu secara bergotong royong. Untuk visi dan misi, awal pendiriannya kegiatan ini dimulai dari 2016. Dengan seiring berjalannya waktu untuk menjadi sebuah kelompok itu sangat sulit ya Pak. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun kita menjadi kelompok sampai saat ini, komunitas Ekraf. Dan memang kegiatan ini adalah bidangnya pemberdayaan berbasis isu lingkungan gitu Bu. Kami merasa bahwa di sini perlu adanya pemberdayaan, khususnya untuk ibu-ibu yang ada di sini mungkin di sekitaran kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk ibu-ibu ke depan dan sekarang khususnya mungkin. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang berbasis daripada limbah kertas. Nah, sehingga ini menjadi sebuah penghasilan karena produk karyanya ini ekonomi kreatif di subsektor kria. Ada beberapa kerajinan yang bisa dihasilkan dari limbah kertas tersebut, sehingga aspek konservasi lingkungannya muncul, sumber daya alamnya juga dimanfaatkan, lingkungannya lebih bersih, lebih sehat karena tidak banyak sampah tersebar, dan dari segi aspek ekonominya dengan inovasi dan kreativitasnya menjadi sebuah value. Dan value di situ mau tidak mau bahwa ibu dengan segenap ibu-ibu yang lain dari komunitas Ekraf ini sudah mandiri mengembangkan usaha menjadi sebuah entrepreneur yang diwadahi melalui pembinaan pemerintah. Nah, inilah yang diharapkan oleh misi dan visi Kabupaten Ciamis, perekonomian sejahtera untuk semua. Betul, nanti kita satu produk ya, karena produk yang dihasilkan ini memberikan satu manfaat pendapatan bagi masyarakat. Tentunya ini menjadi ikon ataupun produk Kabupaten Ciamis ya di dalam pemanfaatan limbah kertas. Limbah kertas tidak dibuang begitu saja, tapi dimanfaatkan kembali dan mendapatkan uang dari sini. Ini judulnya Kampung Kertas ya Bu. Ke depan kita ingin mewujudkan menjadi kampung kertas. Menuju. Saat ini kelompok Gapura, tapi kita tidak mau hanya di satu titik, tetap di kelompok Gapura, ingin lebih luas lagi pemberdayaan dan perekonomiannya seperti itu. Boleh tanya Bu, inovasi itu mengikuti seleksi menjadi peserta pemuda pelopor tingkat kabupaten ini, dan insya Allah bila mana hal ini Ibu terpilih masuk di nominasi untuk didaftarkan di provinsi, gimana Ibu punya pendapat apa tentang kepeloporan yang Ibu lakukan selama ini? Di sini saya sebagai perempuan, sebagai ibu, saya ingin juga bahwa ibu-ibu di sekitar sini bisa sama-sama berdaya gitu. Bukan hanya diri saya yang diberdayakan, tapi juga ibu-ibu di sekeliling kita bisa diberdayakan gitu. Inovasi tentunya ya Pak. Iya. Kemudian juga pemberdayaan. Iya. Tentu harus ada kepemimpinan di sini untuk menjalankan sebuah organisasi itu, sebuah kelompok itu perlu adanya pemimpin. Seperti itu. Sukses, berjalan lancar, aspek-aspek lingkungan, penggunaan sumber daya alam dan konservasi serta ekonomi kreatifnya
Ini kalau dari bidang kami ini sudah terpenuhi. Press release-nya lah. Sudah ada daftar. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Solihin. Saya peserta pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Ciamis tahun 2022. Saya mengikuti di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata dengan mengambil judul Budidaya dan Pengolahan Kopi Lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Segalaherang, Kecamatan Panawangan. Motivasi saya mengikuti perlombaan ini karena saya ingin memberikan kontribusi kepada daerah saya.